Tolong ya, budalo saiki takokno pangeran. Keren. Iya. Kan budal ketemu pangeran lah. Sing kayak kan pangeran. Tempat yang tepat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat ngopi, ketemu lagi dengan kami, saya Bang Najib dan Zaza. Rejek fokus. Gak gimmick lah. Gimik. Padahal sini fokus. Iya. Ngomongin gimmick lah. Cerdas. Malam ini kita akan spesial di hari Lebaran ya. Ya, Kita akan bahas tentang satu pertanyaan. akeh pertanyaan sebenarnya. Yang utama satu, kapan nikah? Yo. Tapi kan itu untuk yang Belum udah nikah. yang belum nikah. Tapi yang udah nikah kapan duwe anak? Nah, Duwe anak kapan duwe adik? iya. Tapi gak tahu ditakoni Kapan? wong kapan budal gak tahu. Itu pertanyaan aslinya jawaban sing telak itu ya. Tapi pertanyaannya kenapa orang tersinggung dengan pertanyaan itu? Nah ini kan sebelum kita lanjut, Ya, kita ngucapin selamat Hari Raya Idul Fitri bagi yang merayakan. selamat. Ada yang Jumat, ada yang Sabtu, silahkan. Sabtu emang iya nasi Sabtu? Ada kemungkinan. Kemungkinan. Mm-mm. Emang itu kapan? Apa nih? Korak itu. Oh itu Jumat itu, aliran hisab. Loh ya enggak, lo kan hisab ono loro toh. Iya. Ketentuannya misalnya ono hitungannya tapi kan ada beberapa hal yang menjadi kriteria hisab iku. Ha-ha. Iku kapan wong iku? Tadi ndelok statusnya hari Jumat. Oh, Jumat. Kita take-nya kan belum hari raya ini. Oh iya. Ya, jadi kita belum pasti. Kalau menurut aturan dari pemerintah itu harus sekian derajat hilalnya Untuk hisabnya toh. untuk hisab dan ru'yatnya. Lah iya maksudnya. Iya, untuk hisab. Itu hisab segini baru akan kemungkinan terlihat. Ya betul. Iya lah iya. Betul. Ya, ajak bingung lah, sing tenang. Ya. Dan ini pertanyaan-pertanyaan yang untuk jombloan Ya, yang ditanya kapan nikah. Kenapa sih harus tersinggung? ya pertanyaannya sebenarnya apa yang membuat kamu tersinggung dengan Ya. pertanyaan itu? Iya. Apakah kamu beneran tersinggung karena pertanyaan belum nikah? Mm-mm. Atau tersinggungmu karena ingin kelihatan keren juga karena banyak orang yang tersinggung terlihat keren karena pertanyaan itu? Tersinggung biar keren. Iya. Ono ya sing ngono ya. Akeh bos. Jadi kan misalnya dia gak tersinggung nih. Ya. Tapi lo, arek-arek lo tersinggung untuk pertanyaan ngono, masa aku gak? Cek padha karo liyane ngono ya. Iya. Hai. Tersinggungnya untuk eksistensi. Dan kalau pengalaman Zaza sendiri. Ya iku sih. Pertama yo aku tersinggung macam-macam tersinggung aja. Padahal hasilnya enggak ya. Enggak. Untuk eksistensi aja. Mm. Jadi cesok cerita, yo aku yang ditakoni ngono. Jadi ada di fase kan itu pertanyaan populer banget toh. Ya betul. Jadi ketika orang punya cerita yang sama iso di-spill nang gone mbok Instagrame, selebgram atau artis yang menanyakan itu, kene iso nimbrung. Oh. Kita adalah mayoritas akhirnya di situ. Dapat panggung. Hanya untuk eksistensi yo awalnya yo. Awalnya, tapi lama-lama jengkel. Jengkel beneran. Jengkel beneran. Karena bukan 1-2 kali ditanya. Tersinggungnya itu bukan karena pertanyaannya. Tapi Bukan sih karena wongnya ngulang-ngulang terus aku jengkel. Enggak. Lebih ke frustasi. Aku wis kepingin koyo sing mbok omong. Tapi wayaku gurun teko. dan kita nyampaikannya ya enggak apapun alasannya bakal ditolak ya sama yang nanya kan. Loh, lah nek aku tak serang balik. Serius. Ya apa Sampai caranya? aku pernah. Dia adalah orang dekat keluarga. Iku takon. Kapan jaga rabi-rabi? Ya. Ya toh. Heeh. Then dia nyerang masalah fisik. Body shaming. Iya, kamu kuruso. Heeh. Cek entuk bojo. Cek ono sing gelem. Wow. Akhirnya tak jawab. Loh,
Bos, bojomu berarti wong sing keren lho, cowok keren banget. Lho kok iso? Lah buktine sampean gak dipegat. Hah? Lah iku sampean ukuran sampean lho duduk kurus, sampean lho ya lemu. Buktine gak dipegat. Apakah pernikahan urusannya lek kuru ambek lemu? Buktine sampean lemu ya gak dipegat, gak golek bojo anyar. Terus gak sida ngomong lagi. Konfrontasi pokoknya. Loh kan ngerti dewe Zaza itu terlihat baik. Ya. Terlihat. Tapi sering kali lambene pedes. Aku emang kayak ono sing aneh jane. Gimikmu gurung metu iku. Setelah kamera tidur. Iya. Dan ini kalau saya sendiri sih nggak terlalu banyak mengalami ya pertanyaan-pertanyaan itu karena di usia 27 udah berencana menikah. 27 akhir kalau nggak salah udah nikah. Jadi nggak ketemu pertanyaan kapan rabi, nggak. Dan lingkunganku nggak yang se ekstrim itu, umur selawis dakoni nggak. Lingkunganku ekstrim. Ono sing lah apa sih Ndek? Iku umur 29 lah. Heeh. Lah apa sih gopo-gopo. Wong masmu ae umur 30 luwe. Iku sing dulur. Heeh. Sing Sing wong liya. santri. Sing santri. Lho puteran pinten, Gus? Nggih insyaallah kata, lek pun gak ada. Wong dereng simah. Sebenarnya pertanyaan itu menurut sampean, menurut Zaza sendiri ya apa sih? Apakah layak dikeluarkan oleh banyak orang atau memang Itu menunjukkan bahwasannya lingkungan terdekat itu gak dekat-dekat banget. Itu kan buat aku cuma ice breaking toh. ya Basa-basi, basa-basi busuk. Itu menunjukkan bahwasanya kamu gak sekenal iku sama keluargamu. Sehingga pertanyaan-pertanyaan standar ya yang mudah diakses iku yang akan dipertanyakan. kayak atau misalnya kita lama nggak ketemu sehat Ya, iku lah nek loro. kayak Gak ketemu penuh Bos. aja. Pernah ketemu nih kan nangkin rumah sakit. Apa meneh nyampein rumah sakit sehat. Jelas loro. Ya apa rek. Jadi kadang-kadang orang itu sungkan untuk mengeluarkan pendapat. Bertanya khawatir kita terlalu dalam. Tapi meneng tok gak pantes. Tapi dari kecil pun tidak diajari untuk berkomunikasi yang baik seperti apa. Pertanyaan yang baik seperti apa. Ketika bertemu, selain apa kabar, Ya, itu pertanyaan apa mana sih? nek sering sing tak jumpai ya. Ya, Ketika udah lama nggak ketemu sama orang. ya. Nah, apa kabar enggak? Karena budaya kita nggak terlalu nanya, nggak terlalu sering menggunakan kalimat itu, loh. Ya. Sehat. Loh iya Iya. kan apa Iya, kabar toh? apa kabar? Ya. Terus ketika ketemu teman yang lama nggak ketemu, pertanyaan udah punya anak berapa? Ya sowering nah iku. Ya setahu Anda toh. Stop wandat. Makanya kalau saranku buat kamu yang kepingin punya tips and trick pertanyaan yang tidak standar Ya. di momen lebaran, delokan apa yang dia pakai, Outfitnya ya. outfitnya. Itu pasti yang menurut dia terbaik. Ya. Tanya itu, loh, sampean tuku iku nanti. Misal, dulu apa? Kok apik yo? Iku referensinya kok endi? Heeh. Kok iso sampean memilih iku? Wes ceritane no wetel pasti wes. Ojo takon regane piro sih? Gak usah tukune nanti. Heeh. Terus Maruno kenapa milih outfit itu? Kok ketok pantes? Kira-kira lah nek aku pantes gak yo? Tapi model sing liya atau menurut sampean aku pantes gak sing yo apa? Itu lebih deep kan, lebih dekat ya. Ya wis gak ketok basa-basi. Bahasa busuk bisa. Padahal asine ku basa-basi. Atau misal dari gestur dia gawa gadget. Ada beberapa orang yang nggak pede sama gadgetnya pasti taruh dalam. Tapi kalau orang itu pede, gadgetnya pasti digawa. Ini ya, Handle with care. handle with care. Takon loh, masih kok apa? Oh, saya enak tah. Handphone itu dipakai sekarang. Oh, masih bisa yo. Gimana rasanya? Sama nge-game gak? Tanyain hal-hal sing ngono.
yang kiranya tidak bikin orang tersinggung. Iya, lek misale wis bawa jahat yo Ya. jadi takokno iku rek. Dikira ngenyek dong. Atau gini, mungkin kita sudah tahu dia punya anak gitu. Ya. Anakmu umur piro? Kan fisiknya anak itu Ya, beda-beda ya. bisa. Itu hal yang paling disukai terutama bapak-bapak Ya. nek nyeritakno anake. Ya. Anakku wingi ngene. Atau lagi gitu, ya apa yo sampean menangani lek misale wis daerah rewel dalu. Nah, Wes, titik ae iku. iya, Ceritane netel. searat-arat itu kok. Sampai cerita pempes barang itu. Iya. Atau misalnya kalau ada pasangan baru aja ditakoni kapan punya anak, Iya. menjengkelkan. Pertanyaannya, yo tipsnya iku apa yo? Cek tetep jenenge rumah tangga baru iku ketika masalah apa sih sing awal-awal nggarai gemes yo terus mengatasi ini iku apa? Dia pasti akan ngetokno masalah-masalah menurut dia receh. Tapi sing ono tantangane walaupun receh. Ya. Dan itu akan dia milih masalahnya sing kamu nggak terlalu ketok koyok inspektur sing lagi tolong kooperatif ambek goyang no lampu ini. Weh. Dan kalau kita bisa tidak bikin orang tersinggung, Ya. itu kan istilahnya di momen Lebaran itu kan momen yang tepat. Ya. Kita udah minta maaf nih. Ya. Kok kita bikin tersinggung? Ya. Kan kontradiksi. Banget. Dan kedua, saranku kalau nggak suka basa-basi busuk, gak usah minta maaf kalau kamu merasa tidak kenal. Ya wes salim ae. Assalamualaikum. Wes. Selamat Hari Raya. Ya, Wes. Sugeng Riyadin. Sugeng Riyadin. Sawangane gak kawanal. Tapi gimana lho? Tapi masuk akal sih misalnya jauh sepuro ya. Karena kan kalau kita diajak nang wong sapa-sapa, sapa sih iki? Masalah. Durung ketemu wis ngono. Gorong ketemu sama itu. Kan minimal harus ono tanggungan dosa ya. Aku lah dami kowe Mbak. Makanya Eko. Jadi pertanyaannya itu sih, sebenarnya yang bikin tersinggung itu pertanyaannya atau kamunya lagi sensi? Iya. Dan mungkin kan sekarang banyak berkeliaran di feed itu ya. Ya. Feed Instagram, TikTok dan lain-lainnya ngomongin tentang Lebaran untuk jomblo. Ya makanya iku, banyak orang sih akhirnya ditakoni masalah pernikahan biasa ae, tapi karena iku berkeliaran, dia pin eksis dong. Siapa enggak butuh eksis? Kasih makan egoku. Iya. Aku juga ingin terkenal. Untuk cerita. Iya. Tapi kalau untuk pasangan baru, ini yang udah nikah nih, Ya. ditanya kapan punya anak, itu memang menjengkelkan ya. Kebawa hati, bukan untuk eksis saja kan kalau itu ya. Iya. Itu menurut beberapa cerita, orang itu kalau sudah ditanya kapan punya anak, untuk pasangan baru terutama ya, itu sing jengkel biasanya sing wedok. Oh iya. Dan itu kita sebagai laki-laki harusnya, menurut saya sih, Ya. harusnya bisa tolonglah jangan keluarin ucapan yang seperti itu. Lah nek aku luwih nang preparation sih. Nguatno sing wedok sadurunge Sebelum Budal. sebelum berangkat. sadurunge berangkat ke tempat manapun. Kemungkinan anak ngene gak usah mangkal biasa ae. Wong toh iku lho, mereka karena kemampuan komunikasinya lemah. Akhirnya yang ditanyakno ya mek iku tok. Logis juga sih ketika kita nggak bisa mengkondisikan orang banyak toh. Yo gak usah. Kan nggak bisa kan? Kita harusnya bisa mengkondisikan lingkup terkecilnya saja. Iya, ya sebojone kene dikandani. Heeh. Tapi lah nek kowe emang kita merasa wong iki wis ngeselin banget ya. Kayak aku ngomong ke orang tadi itu karena berkali-kali. Oh. Langsung Akhirnya tak jas ulti. ngono ya. Oh, tak beresi. Dan Dan misalnya ono pertanyaan ngono mana ya? Buat saya, ketika itu emang wis jengkelin banget orangnya. Kayak aneh gak ono bosen nih untuk menanyakan hal itu yang menjengkelkan. Ketika katakan kapan dia anak, jawabannya paling simpel sih tuh. Tolong ya, budalo saya kita kena pangeran. Keren. Iya. Kan budal ketemu pangeran lah. Sing kayak kan pangeran. Budal ketemu pangeran. Mantuk ya.